Tuhan itu menciptakan manusia itu dengan setara gitu. Jadi tidak ada manusia yang cacat, yang ada hanya pemikiran yang cacat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Irfan Ramdhani. Kesibukan gue saat ini menjadi karyawan salah satu di BUMN. Dan gue juga jadi aktivis difabel atau aktivis disabilitas. Gue juga aktif di dunia kepenulisan. Sama aktif juga di Kepecinta Alaman atau di Mapala, mahasiswa pecinta alam. Dan yang terakhir, gue juga sekarang lagi aktif di atlet tenis meja atau atlet tenis meja Paralimpik khusus difabel, kayak gitu. Ya, dulunya gue sebenarnya nggak langsung terjun di dunia kepecinta alaman karena dari SD sampai SMA itu gue dididik menjadi atlet tenis meja dan gue terakhir normal atau non difabel dan dari situ gue merasa jenuh gitu menjadi atlet dan akhirnya coba untuk menjadi kepecinta alaman terjun di SMA saat itu. Kenapa gue suka kepecinta alaman karena Allah sudah menciptakan alam raya sangat begitu indahnya dan dari situlah gue berangkat untuk mencintai keindahan alam di Indonesia ini, kayak gitu. Malah kalau misalkan sebelum kecelakaan itu cuman beberapa gunung aja, jadi nggak banyak, cuman 2, Gunung Gede dan Gunung Salak. Malah aktifnya itu ketika menjadi difabel untuk mendaki gunung. Jadi emang tenis meja tuh karena emang dari kecil ya ketika gue dulu nggak tahu kalau misalkan atlet tenis meja Paralimpik gitu karena gue pikir ketika gue menjadi kecelakaan itu hidup gue bakalan habis gitu, udah tamat gitu. Jadi tapi ketika tahun 2020 atau 2021 gue ketemu temen gue di Mapala IPB Lawalata namanya Aji gitu dan Aji yang ngajakin gue main tenis meja dan akhirnya di situ ditawarkan untuk menjadi atlet tenis meja dari situ. Jadi gue pengen melanjutkan mimpi gue semasa kecil gitu. Karena menjadi atlet difabel Paralimpik itu nggak ada patokan umur sih. Jadi patokannya tuh lumayan cukup umurnya kayak 59 atau 60 itu juga masih bisa gitu. Jadi karena saya juga masih merasa muda nih jadi kayak masih bisa lah untuk berprestasi kayak gitu sih. Jadi semoga nanti lagi mempersiapkan tahun 2025 untuk kalau misalkan di non difabelnya namanya PON, kalau misalkan di difabelnya di Peparnas, Pekan Paralimpik Nasional. Gue lagi mempersiapkan di tahun 2025 itu. Jadi dulu tahun 2010 ketika di Mapala, saya mengalami kejadian kecelakaan di wall climbing dan saat itu saya jatuh dari wall climbing ketinggian 10 meter dan di situ mengakibatkan saya menjadi lumpuh sebagian, hanya tangan dan kepala aja yang bisa bergerak. Jadi dulu bener-bener apa ya, pengennya nggak ngerasain apa-apa gitu, pengennya langsung di rumah sakit. Tapi saat itu saya mengalami sadar dan benar-benar sakit banget dan itu langsung ke punggung soalnya di tulang belakang. Jadi itu yang ngebuat saya menjadi lumpuh dan menjadi difabel kayak gitu. Sangat ya, jadi dulu sangat trauma ya, bahkan sempat pengen mengakhiri hidup karena dulu hampir tidak kuat untuk menghadapi cobaan gitu karena menurut gue itu jadi Tuhan tuh memberikan cobaan yang begitu sulit buat gue, jadi bener-bener ngedrop banget dulu dan di situ trauma dengan ketinggian, trauma dengan wall climbing itu yang membuat hidup gue sebagai manusia menjadi kerdil di mata Tuhan kayak gitu. Respon keluarga gue saat itu terlebih nyokap ya, ibu gue sama keluarga gue yang lain itu sangat terpukul ya karena melihat anak sulungnya itu menjadi keterbatasan dan di situ sebagian hidupnya nyokap gue merasa hancur gitu karena dia tidak menyangka kalau misalkan gue akan menjadi difabel gitu menggunakan tongkat, sempat tiduran aja di kasur selama 2 tahun dan memakai kursi roda, jadi sangat-sangat terpukul sih keluarga gue. Jadi dulu banyak banget kena bulian gue di kampus, jadi kayak misalkan lagi jalan dikatain kenapa lo cacat kayak gitu dan bahkan banyak yang lebih parah daripada itu gitu. Jadi kayak benar-benar ngerasa kayak hidup gue merasa menjadi beda gitu, jalan aja diliatin sana sini sama orang-orang dan di situ gue merasa kayak bahkan Tuhan juga tidak menciptakan manusia sama gitu. Dan di situ juga gue waktu itu pernah punya pacar saat gue menjadi
difabel, dan gak lama gue divonis sama dokter 90% hidup Irfan hanya tiduran aja. Gak lama pacar gue saat itu langsung mutusin gue setelah 3 hari. Jadi yang ngebuat gue bangkit yang pertama banget itu adalah ibu dan ibu, baru lingkungan gue, lingkungan teman-teman Mapala. Jadi kayak ngerasa tuh kayak Senin, Selasa, Rabu sampai Minggu tuh itu teman-teman Mapala gue bergantian untuk menjaga gue, karena dulu gue sampai nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan untuk buang air besar pun teman-teman Mapala gue yang bangkit. Jadi bagaimana caranya gue bisa bangkit buat bisa ngebanggain teman-teman gue. Dan di situ gue langsung kayak berafirmasi, karena nyokap gue juga seorang psikolog, dan di situ gue dibekali buku-buku motivasi, dan dari situlah gue mulai perlahan-lahan bangkit kayak gitu. Awalnya dulu pas gue lagi di Bali ya, ketika gue mendapatkan salah satu rezeki sih dari Allah untuk bisa hidroterapi di Bali untuk diving. Di situ gue melihat beberapa orang teman-teman difabel yang lain yang mungkin lebih terpuruk hidupnya daripada gue. Jadi mungkin gue pernah berpikir bahwa ketika kita melihat orang di atas, kita tidak akan ada habisnya. Ketika kita melihat menunduk ke bawah, itu kita akan selalu bersyukur. Dari situlah gue merasa banyak teman-teman, rekan-rekan, kawan-kawan difabel yang hidupnya harus disemangati oleh teman-teman di luar yang non difabel. Jadi disitulah hati saya bergerak untuk sosialnya juga. Jadi kayak bahwa kalau misalkan Tuhan itu menciptakan manusia itu dengan setara gitu. Jadi tidak ada manusia cacat, yang ada hanya pemikiran yang cacat. Sebenarnya saya nggak mau muluk-muluk sih, jadi kayak kita sebagai hak asasi manusianya juga disamaratakan aja gitu, dari segi pekerjaan, segi fasilitas umum dan lain-lainnya. Itu semoga kedepannya sudah dipenuhi sama pemerintah, dan kedepannya juga bisa teman-teman difabel juga bisa merasakan nikmatnya untuk bepergian di pecinta alaman, naik gunung, susur gua atau diving, dan di situ sudah ada wadahnya gitu. Jadi semoga kedepannya bisa terwujud kayak gitu sih. Yang gue pengen capai sih sebenarnya nggak muluk-muluk ya. Jadi di difabel itu menurut gue ada 2 fase, ketika bagaimana caranya kita untuk bisa bangkit ketika menjadi yang tadinya kita normal menjadi difabel. Yang pertama itu, yang kedua menurut gue juga pernah menuliskan sebuah artikel bahwa difabel itu untuk menikah itu adalah sebuah cita-cita. Jadi lebih dari cita-cita, dan itu sih. Jadi gue pengen banget menikah, semoga di tahun depan gue bisa terwujud lah keinginan gue itu. Dan yang terakhir, gue hanya ingin melihat ibu gue tersenyum sih ketika gue mempunyai prestasi dan karya-karya itu aja sih. Yang paling utama adalah ibu gue sangat berperan penting, karena dia sebagai seorang ibu, dia juga menjadi seorang psikolog juga buat gue. Dan yang kedua, ada sosok Teh Riani Jangkaru, dulu presenter Jejak Petualang yang pertama. Dan yang kedua ada Ayah Pidi Baik, yang gue dulu ke Bandung selama 2 tahun untuk belajar menimba ilmu di sana. Dan sama yang terakhir untuk keagamaan, gue sangat bersyukur bisa pernah mengisi mukadimah di acaranya Cak Nun, MH Ainun Najib. Jadi gue juga sempat menulis artikel di webnya di Kenduri Cinta, dan banyak di luar sana juga keluarga besar di mahasiswa pecinta alam di kampus gue di Mapaguna Dharma, sekarang di kantor, di teman-teman lingkungan di Pegadaian juga sangat mendukung, dan teman-teman gue di pecinta alam di SMA juga, di SMA 4 Depok, yang sangat membantu gue sampai sekarang. Bahkan yang terakhir teman-teman di SMP 3 Depok dan adik gue juga nggak bisa disebutin satu-satu karena sangat banyak banget. Jadi mungkin mereka itulah yang yang orang sosok di balik layar gue untuk gimana caranya Irfan untuk bangkit dan menjalani hidup kembali kayak gitu. Jadi yang lagi-lagi jadi nyokap gue seorang psikolog, nyokap gue seorang dosen, dia juga lebih dulu sebagai penulis gitu dulunya, karena dia juga suka nulis. Dan di situ nyokap gue bilang kayak, yang bisa buat kamu bertahan hidup, Van, adalah sebuah karya gitu. Jadi dengan kamu bertahan hidup dengan karya, dan di situ kamu akan bisa hidup gitu. Nyokap gue bilang kayak gitu, dan akhirnya gue bilang, gue pikir kayak apa yang harus diperbuat, dan ternyata dengan cara penulisan gitu. Jadi menurut gue menulis adalah cara terbaik untuk merapikan sebuah kenangan. Jadi dari situlah gue mulai merapikan
kenang-kenangan gue di masa lalu sampai akhirnya gue susun rapi dan akhirnya semoga nantinya bisa memotivasi orang banyak kayak gitu sih. Jadi menurut gue bahkan ketika menjadi penulis adalah yang abadi itu bukanlah bunga edelweiss, tetapi yang abadi itu adalah sebuah karya. Walaupun yang membuat karya itu telah tiada, namun karya itu akan tetap hidup selamanya. Menurut gue tidak ada yang lebih megah dibandingkan puncak gunung-gunung tertinggi melainkan rasa syukur. Intinya gue sangat bersyukur masih bisa berjalan, masih bisa bernafas, masih bisa bekerja, masih bisa kesini, bisa bisa bercerita, dan semoga nanti kelak cerita gue bisa memotivasi orang banyak dan khususnya teman-teman difabel buat bisa bangkit dari segala keterpurukan. Sesungguhnya kita manusia kelak akan menjadi difabel karena tua kita akan menjadi entah pendengaran kita yang diambil, mata kita yang diambil, atau tangan dan kaki kita yang perlahan mulai diambil keterbatasan sama Tuhan. Dan semoga teman-teman di luar sana menjaga tubuhnya dengan baik dengan cara bersyukur. Yang kedua, ingatlah orang yang menemanimu mendaki, bukan yang menunggumu di puncak. Yang terakhir, kejarlah mimpi itu sehingga mimpi itu lelah. Ketika mimpi itu lelah, lalu kita tangkap impian itu.